Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut laporan studi lapangan PBL berkelompok. Kelompok yang beranggotakan saya sebagai ketua, Roli Kurnia Putra, nomor BP 19 10 11 52 61 0357, dan anggotanya Regi Marizal, nomor BP 19 10 11 52 61 0356, dan Safriyadi Effendi, nomor BP 19 10 11 52 61 0363. Berikut merupakan hasil studi lapangan PBL berkelompok yang telah kami lakukan pada Perpustakaan Andalusia UPI YPTK Padang untuk mempelajari bentuk laporan akhir mahasiswa atau skripsi. Judul laporan akhir atau skripsi yang kami amati ialah analisa perancangan sistem pendukung keputusan penilaian kinerja guru dengan menggunakan metode White Product pada SMKN 1 Foto 11 Tarusan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Baiklah, yang pertama adalah isu dan topik yang dipilih untuk diteliti. Topik penelitian ialah landasan dasar yang harus dimiliki sebelum langkah penelitian dilakukan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih topik penelitian ialah: 1. Penelitian bermanfaat bagi masyarakat. 2. Dapat diteliti atau rasional. 3. Sesuai dengan keahlian yang dikuasai peneliti. 4. Dapat dijangkau tempat, waktu, tenaga, maupun dana. 5. Data-data pendukung atau penelitian yang relevan. 6. Menarik bagi peneliti. 7. Memiliki variabel yang jelas. Isu dan topik yang dipilih peneliti pada skripsi yang kita amati adalah membantu pengambilan keputusan dalam penilaian kinerja guru. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Regi Marizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Marizal, BP 19 10 11 52 61 0356. Saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan judul ialah: 1. Judul penelitian yang akan dibuat singkat, jangan terlalu panjang, dan judul harus konsisten dengan rumusan masalah. Maksudnya ialah, judul penelitian tidak boleh panjang dan bertele-tele, agar pembaca tertarik dalam dan paham terhadap judul serta apa yang akan diteliti. 2. Judul harus bisa menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan seperti jenis dan sifat penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, dan kapan penelitian dilakukan. 3. Judul harus berisi variabel-variabel yang akan diteliti. 4. Judul penelitian harus memperhatikan pendekatan yang dipilih, kuantitatif atau kualitatif. Kuantitatif maksudnya datanya berupa angka-angka, sedangkan kualitatif datanya pernyataan-pernyataan atau statement. 5. Judul adalah penegasan bahwa masalah yang dijadikan penelitian penting untuk diteliti. 6. Hendaknya judul mengandung satu variabel atau dua variabel yang akan dilakukan penelitian. Ini karena judul merupakan bagian isi penelitian secara keseluruhan. 7. Judul penelitian yang baik hendaknya menggunakan kalimat pernyataan. Hal ini dikarenakan supaya lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Cara menentukan dan merumuskan judul penelitian. 1. Judul penelitian harus menarik minat peneliti. Ini bermaksud agar dapat menarik dan dapat membangkitkan minat bagi peneliti dalam setiap langkah penelitian, terutama keinginan untuk memperoleh kebenaran ilmiah dan penelitian lebih lanjut. Judul yang dipilih mampu dilaksanakan oleh peneliti. Karena judul yang mudah untuk dilaksanakan oleh peneliti dapat memperlancar proses penelitian, sehingga proses penelitian tidak ada hambatan dan permasalahan yang ada dapat diminimalisir. 3. Jangan sama persis dengan judul penelitian yang telah ada. Karena jika melakukan pengembangan penelitian, sebaiknya memakai judul yang lebih spesifik, dan apabila judul yang sama, maka orang sering mengatakan salah satunya tiruan atau plagiat. 4. Hendaknya penelitian memiliki cukup data yang tersedia untuk judul penelitian yang akan dipilih. Pemilihan judul penelitian hendaknya didukung oleh data yang cukup tersedia dan meyakinkan peneliti untuk menelitinya. Data yang dimaksud ialah data sekunder dari keputusan yang ada untuk memperoleh teori dan konsep yang kelak digunakan untuk menyusun hipotesis penelitian. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan
dibacakan oleh teman saya yaitu Safriade Effendi. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safriade Effendi, nomor WP 19 10 11 52 61 03 63. Akan melanjutkan yang dari Regi tadi. Menyusun dan menguraikan latar belakang masalah penelitian. Latar belakang masalah adalah bagian yang menjelaskan tentang topik penelitian yang akan dibahas oleh peneliti dan alasan mengapa memilih topik tersebut. Berikut ialah beberapa poin yang harus diperhatikan dalam membuat latar belakang. 1. Gejala atau fakta. Menunjukkan adanya masalah, gejala atau fakta harus didukung dengan data yang akurat, kuat dan jelas sumbernya, sehingga dapat dipercaya bahwa gejala atau fakta tersebut benar keberadaannya. Data yang terpercaya bisa diperoleh dari sejumlah sumber seperti buku, jurnal, artikel, berita daring yang dimuat di sumber yang kredibel, berita cetak di koran yang kredibel, dan lainnya. Sejatinya tidak memuat berita yang dimuat di blog individual tanpa mencantumkan sumber. Yang kedua, penjelasan mengenai dampak negatif jika penelitian tidak dilakukan dan dampak positif yang timbul jika penelitian tersebut dilakukan. Yang ketiga, penjelasan bahwa masalah yang teliti masih relevan, mengandung kekinian, aktual, dan situasi dan kebutuhan. 4. Teori untuk mendasari penyusunan alur logika pemecah masalah yang akan ditawarkan, memperkuat argumentasi, dan meningkatkan objektivitas. Yang kelima, penjelasan tentang pembangunan atau posisi penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Yang keenam, gambaran hasil dan kemanfaatan penelitian secara aplikatif dan teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk mempertegas kembali pentingnya penelitian dilakukan. Yang ketujuh, paragraf penutup. Berikut ialah uraian latar belakang masalah penelitian dari skripsi yang kita amati. Yang pertama, sistem penilaian guru belum menggunakan teknologi informasi dan masih dilakukan secara manual sehingga sulit menentukan kualitas guru tersebut. Yang kedua, penilaian guru secara manual sering tidak akurat dan membutuhkan waktu yang lama. Dan baiklah, sekian dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.